Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Bintang di acara Tribun Bakdapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik manfaat beasiswa di luar negeri. Dan kali ini saya akan bincang-bincang dengan seorang mahasiswa asal Sulawesi Utara yang mendapatkan beasiswa ke Australia, ya, Rohikam. Dan seperti biasa sebelum saya bincang-bincang itu boleh memperkenalkan diri secara langsung, nama dan kapasitas. Kemudian kita bincang. Silakan Rohikam. Baik, terima kasih Om Aswin, teman-teman, Tribuners, kawan-kawan setia, pendengar podcast Tribun, dan rekan-rekan Om Aswin, dimanapun berada di Tribun News Kota Manado. Saya Hikam Hulwanullah, mahasiswa Master of Law di University of Melbourne, Australia. Dan sekarang juga saya diberikan tugas tambahan sebagai panitia pengawas pemilu luar negeri di Australia, khususnya di Melbourne. Itu Tribuners. Ya. Dan Tribuners ya, untuk meningkat waktu tentu saya akan langsung mengajak Rohikam bincang karena ini terkait dengan topik ya, manfaat mendapatkan beasiswa di luar negeri. Mungkin saya akan langsung ke Rohikam. Gimana Rohikam ini kan seorang dosen di Universitas Islam Negeri Malang. Kemudian mendapatkan beasiswa. Gimana cara mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya? Kebetulan aja mungkin Rohikam ini ke Australia. Gimana caranya? Baik Om, sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan ya, dan pertanyaan itu mungkin saya berangkat dari orang selalu berpikir begini Om Aswin, kalau mau dapat beasiswa, kalau pakai bahasa mana itu, kalau mau dapat beasiswa mesti pintar, harus jadi orang pintar. Kalau dapat beasiswa harus jadi orang yang prestisius. Benar, itu tidak salah. Tapi kalau kita melihat proses penyeleksian beasiswa dari berbagai macam beasiswa, itu tidak hanya cukup dengan cerdas, tapi bagaimana bisa bangkit atau bisa mampu melewati struggle. Maksudnya jarang Om, jadi kayak saya itu 10 kali gagal beasiswa dulu, baru dapat beasiswa. Kadang orang hanya melihat satu titik kayak, oh dia sudah mendapatkan beasiswa. Padahal dia berjuang dulu, gagal 2 kali. Saya pernah Australian Scholarship dulu, gagal 2 kali karena pandemi. Kuota diperkecil dan difokuskan untuk teman-teman dari Papua, difabel dan sebagainya. Akhirnya ini membuat persaingan lebih ketat. Saya coba beasiswa ke Belanda dan sebagainya. Jadi bukan masalahnya sekedar dia pintar atau itu terlihat dari IPK yang bagus atau mungkin dia punya prestasi, tapi dia bisa untuk konsisten untuk mencoba. Itu yang paling penting Om, dia konsisten untuk mencoba dan belajar. Berani mencoba dulu ya. Betul, itu yang paling penting dulu, mindset dulu Om. Karena kalau mindsetnya sudah tidak sesuai atau mindsetnya mungkin misalnya tipe orang yang sekali gagal langsung down, itu agak sulit biasanya gitu. Itu Om, mungkin satu. Kedua begini Om, saya di sini kebetulan dapat kesempatan dari LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang beasiswa ini itu mengcover seluruh pembiayaan dan seleksinya itu sebenarnya sederhana tapi cukup selektif. Karena tadi bayangkan saja Om Aswin, kami misalnya kalau mau dihitung-hitung yang mulai dari pesawat, saya kemarin waktu berangkat itu 2022, itu tiket pesawat sekitar 20 juta tuh, dari Manado, Jakarta sampai sini itu 20 juta. Kemudian visa itu habis berapa, ada MCU itu pokoknya dengan SPP saya bahkan sampai 400 juta di sini. Belum sekarang ini living allowance, uang bulanan, kalau di sini kos-kosan itu 15 juta per bulan. Jadi kalau mau di total Om Aswin, orang yang kuliah di Australia saja di tempat saya itu 2 sampai 4 tahun kalau S3 itu bisa habis sampai 2 sampai 3 miliar. Makanya satu orang itu dibekali dengan di cover biaya kuliah sebanyak kurang lebih 2 sampai 3 miliar. Nah, artian kita harus paham kan, kenapa pemberi beasiswa ini memberikan cuma-cuma, nggak mungkin gitu. Kenapa dia kasih kamu 3 miliar, 4 miliar hanya untuk kamu orang sendiri gitu. Sedangkan 4 miliar ini bisa dialokasikan mungkin membangun 4 desa kan, satu desa 1 M gitu. Tapi hanya untuk kamu sendiri. Karena pemberi beasiswa itu melihat investasi yang bergeser dari benda mati, negara hari ini kemudian menginvestasikan kepada SDM sebagai salah satu bentuk manifestasi kepemimpinan mungkin yang dirancang 10, 15, 20 tahun ke depan. Jadi yang kita harus
mampu untuk yakinkan itu adalah kita mau kuliah untuk apa, dan kalau mau kembali kita mau support apa untuk negara, kita mau doping apalah untuk negara, kita mau dongkrak di bidang apa di negara itu. Dan saya waktu kemarin mendaftar itu, ide yang saya bawa adalah bagaimana gagasan tentang kemajemukan di Sulawesi Utara itu bisa menjadi contoh pembangunan untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Itu yang mungkin saya rasa salah satu ide yang menarik untuk diterima oleh interviewer pada waktu itu sebagai penyeleksi. Ya. Bro Hikam, menarik tadi ya ceritanya bagaimana sehingga jadi kita mempunyai visi dulu ya, bagaimana visi dulu sehingga orang yang menargetkan untuk mendapatkan beasiswa bukan hanya sudah saya dapat beasiswa pertama tadi, keberanian mencoba, kemudian setelah itu tentu seperti yang saya katakan mempunyai visi yang jelas apa sih yang harus sumbangsi saya untuk negara ini. Dan kita juga harus sadar seperti dikatakan tadi bahwa kalau dia 2-3 miliar ya mungkin itu bisa untuk pembangunan fisik, tapi disadari bahwa membangun sumber daya manusia itu tidak kalah pentingnya daripada membangun fisik, karena untuk masa depan Indonesia tentu dibutuhkan generasi muda yang mempunyai sumber daya yang qualified, yang bersaing dengan negara yang lain, sehingga tidak ada jalan lain selain kita mendapatkan pendidikan atau mencoba mengambil pendidikan di negara-negara yang lebih maju pendidikannya, ya, salah satunya Australia. Dan Bro Hikam, mungkin para Tribuners juga ingin mengetahui gimana ya yang mungkin ringan-ringan ya cara belajarnya di ini sama tidak dengan di Indonesia. Bro Hikam kan untuk S3 di sana ya, bagaimana cara belajarnya, tentu ya, kemudian kehidupan di sana ya, gaya hidup di sana ya di Australia tentu berbeda dengan di Indonesia. Bagaimana Bro Hikam menyesuaikan? Karena saya kira pemirsa Tribuners juga ingin mengetahui gimana sih orang mahasiswa Indonesia kemudian belajar di sana, menyesuaikan diri di sana di awal-awal tentu tidak mudah. Betul. Gimana Bro Hikam? Jadi kebetulan Om, puji syukur saya gabung menjadi penerima beasiswa, lolos seleksi, dan saya juga lolos seleksi di masuk perguruan tinggi di University of Melbourne ini. Kebetulan fakultas hukum, saya karena dari fakultas hukum ini menjadi salah satu fakultas primadona di University of Melbourne. Kalau kita lihat rankingnya, University of Melbourne untuk fakultas hukum itu masuk peringkat 5 dunia versi Times Higher Education sama peringkat 5 dunia ya? Ya, betul. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya Om. Kalau kita lihat saja fakultas hukum terbaik di Indonesia itu yang ada di UI dan UGM, itu dia secara institusi itu masuk peringkat 300 dunia. Ini jadi salah satu lompatan yang sangat panjang sebenarnya dan perlu betul-betul persiapan. Makanya waktu di berbagai macam kesempatan saya sharing, kuliah di luar negeri ini bukan sekedar gengsi-gengsian gitu, tapi bagaimana betul-betul mentalitinya harus siap, kemudian mindsetnya harus siap. Aktivitas yang di Indonesia kita sedikit-sedikit Gojek, sedikit-sedikit motor, sedikit-sedikit mobil itu berubah drastis Om. Saya 13 kilo turun di sini berat badan karena kemana-mana jalan, dari apartemen ke kampus jalan, karena di sini tuh jarang orang pakai mobil pribadi, jarang, motor malah nggak. Saya bahkan sangat jarang, bahkan tidak pernah melihat motor di sekitar ini. Di sini yang paling banyak itu public transportation, tram, kereta. Jadi ya biasa kita kan pakai shortcut kan, pingin cepat-cepat langsung Gojek 5 menit sampai, 10 menit sampai. Kita nggak boleh mindset itu ada di sini, di luar negeri atau terutama di Melbourne. Kita harus betul-betul atur, oh kalau naik transportasi dilihat di maps-nya ini berapa menit. Jadi jangan sampai ukur sama dengan itu. Ini yang jadi tantangan. Kebiasaan-kebiasaan kita jadi tantangan. Dalam pembelajaran pun di Fakultas Hukum saya di Unimap ini di kami, kita lebih ke intensif kelas. Jadi satu semester ada 4 mata kuliah nih, Om Aswin. Satu semester ada 4 mata kuliah. Kalau fakultas yang lain itu sama dengan sama ya kalau di Unsrat, Unima, perkuliahannya itu dari bulan Februari sampai bulan Juli. Jadi UASnya DP UAS itu di bulan Juli. Mulai kuliah di Februari. Nanti di tengah-tengah ada UTS, ujian tengah semester. Tapi kalau kita di University of Melbourne, di fakultas saya, fakultas hukum, kalau fakultas hukum itu kita satu mata kuliah cuma 1 minggu Om. Jadi kita kuliahnya
dari hari Senin sampai hari Jumat, tapi dari pagi itu sampai sore. Yang ngajar 3 dosen. Sebenarnya orang kalau belum pernah ngeras namanya itu intensif kelas. Jadi kalau orang misalnya lihat, oh kayaknya lebih enak deh. Jadi cuma 1 minggu selesai, jadi kelar. Makanya 1 semester ini kita kalau mau dibilang mungkin nggak duduk di kelas itu nggak lama-lama gitu dibandingkan fakultas yang lain. Tapi yang Ya. nggak enaknya itu adalah ada tuntutan reading materials, ada tuntutan bacaan yang harus kita baca. Yang kalau kita tidak baca panduan bacaan itu berisi kasus, berisi teori hukum, berisi referensi-referensi itu kalau masuk di kelas itu kayak pelongo-pelongo. Jadi bingung-bingung lah istilahnya. Ingin tahu apa yang Ya, mau ya, ya. dibahas. Karena itu yang buat berat, Om. Yang buat berat itu adalah tuntutan bacaan yang harus dibaca. Jadi mereka menganggap orang yang masuk di kelas itu, yang akan mengikuti intensif kelas itu adalah orang yang sudah baca reading materials yang sudah diberikan jauh-jauh hari, 1-2 bulan sebelum kelas dimulai. Dan setelah kelas selesai itu ada ujiannya juga. Kalau kita mungkin ada esai sekitar 5.000 sampai 10.000 kata yang harus disubmit dalam beberapa bulan. Kalau mau dihitung malah sebenarnya lebih capek dibandingkan teman-teman yang kuliah dari Februari setiap minggu masuk kan gitu, setiap minggu masuk sampai dengan Juli baru ujian. Dengan kita yang satu mata kuliah 1 minggu. Kalau mau dibilang singkat mungkin singkat, tapi kalau capek menguras tenaga, saya rasa ini juga cukup menguras tenaga dan capek gitu. Apalagi ini mata dosennya 3 orang Om. Kalau di Indonesia kan kita 1 orang ya sudah selesai duduk dengar. Ini yang di kelas ini 3 orang, 1 dosen utama, asisten profesor, baru yang ketiga itu dosen tamu, guest lecture. Yang dosen tamu ini biasanya diundang dari Belanda, diundang dari Amerika, dari Inggris, diundang dari Sydney dan dari beberapa daerah yang lain. Ini yang kadang membuat kayak dinamis, kelas betul-betul dinamis. Dan kalau kita tidak membaca, itu keteteran. Ada juga satu mindset yang menarik, Om. Kita di sini itu tidak ada absen. Jadi motivasi orang, dorongan orang masuk ke kelas itu bukan karena takut absen. Kalau di Indonesia kan absen Iya, wajib iya. 20%. Jadi Kalau seolah-olah karena takut hukuman, takut ini. betul. Jadi seakan-akan orang kalau di Indonesia atau di orang kampus dulu, kalau tidak sampai 70% berarti sudah tidak lolos mata kuliah. Tapi di sini itu hampir rata-rata perkuliahan itu tidak menyaratkan adanya absensi gitu. Tidak adanya syarat absensi sehingga ya orang pingin masuk itu bukan karena takut tidak dapat absen, tapi karena takut dia tidak dapatkan materi untuk menunjang ujiannya nanti begitu. Jadi Teori-teorinya gitu. membentuk karakter betul ya, artinya Betul, bahwa kamu betul. kan datang di sini untuk belajar. Jadi Betul, betul Om. Betul. belajar itu keinginan dari kamu sendiri, harus kamu siapkan waktunya. Betul. Betul itu yang 1-2 hal yang kontras yang kita dapatkan kalau belajar di Indonesia dan belajar di sini dengan keadaan yang begitu begitu jelas agak berbeda gitu. Bro Hikam, ya di Melbourne itu atau di tempat perkuliahan Bro Hikam itu banyak mahasiswa dari berbagai negara atau Betul. dari Indonesia yang banyak, selain itu sekian persen misalnya dari Australia, gimana? Betul Om, kita di sini karena international university, jadi dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, dari Australia itu sendiri. Jadi memang betul-betul dari berbagai macam bangsa, ras, suku, dari berbagai macam negara itu ada di sini Om. Jadi memang betul-betul plural. Ya. Australia sendiri ada juga ya? Itu gimana? Ada Banyak ya? Om, ada. Saya ada teman orang Australia, ada teman orang Australia di situ. Di Bro Hikam, bagaimana cara untuk mungkin menarik ya di ini ya, bergaul kan ini dari kendala mungkin bahasa atau Australia kan dia mereka bahasa Inggris, tapi kan kalau ada orang Indonesia ya kan kemudian kalau dia dari Cina pasti dominan bahasa Cina. Gimana ya, itu ya. pengalaman-pengalamannya? Jadi kan Australia ini Om Aswin secara konstitusional, secara negara, dia itu masih negara bagian persemakmuran Inggris. Ya, ya. Kalau kita lihat sejarah, memang di sini ras di Australia itu mayoritasnya adalah ras Inggris, walaupun sejarahnya di sini ada suku aborigin yang diakui sudah mendahului dan yang terjadi memang keadaan sekarang bahasa nasional di sini itu adalah bahasa yang kita gunakan bahasa Inggris. Budayanya pun itu jadi seperti Eropa yang terpisah Asia lah gitu kalau istilahnya. Jadi memang kalau dilihat dari topografi dari
apa karakteristik lingkungan, budaya, kultur segala macam memang lebih ke Eropa, Western, Barat. Itu yang pertama, bahasanya bahasa Inggris. Ada orang Cina ada, tapi memang kita bahasa yang kita gunakan itu bahasa Inggris. Yang agak menentang itu Om Aswin adalah bahasa Inggrisnya kita sama dengan Amerika, sama dengan Inggris. Tapi aksennya itu kadang berbeda. Nah, kita kita kalau mau ke luar negeri kan biasanya ada sertifikasi IELTS atau TOEFL tuh. Kalau TOEFL kan sumbernya Amerika, IELTS Inggris. Kita udah biasa mendengarkan percakapan bahasa Inggris atau belajar aksen-aksen bahasa Inggris itu aksen Amerikan sama aksen Inggris. Ya, Sampai di Australia gitu, ternyata aksennya cukup agak berbeda. Itu saya rasa berbeda ya. ya saya rasa kayak kayaknya saya agak lemah bahasa Inggris. Ternyata semua teman-teman saya yang saya temui itu di awal 1 bulan awal itu pasti pelongo-pelongo. Yes, no, yes, no. Beli kopi, yes, no. Karena kita menyesuaikan dengan aksen gitu. Bahasa yang, ini arahnya kemana gitu. Hawaya, Hawaya gitu. Hawaya, oh how are you? Itu Hawaya gitu. Hawaya, gudeme gitu. Itu adalah aksen-aksen yang kita pelajari secara teknis, Om. Dan itu Ya, sebenarnya menarik. jadi kayak orang Indonesia, kemudian dia orang Manado, lebih banyak aksen Manadonya ya, jadi dialeknya ya, gitu ya. Kalau mungkin Manado, Manado Utara, bahasa Manado Malalayang dengan Manado Wonasa lah, atau Manado Tumining itu kan ada ada dari beda-beda sedikit, Om. Itu yang kadang orang belajar bahasa Manado yang di Ampalima pasca Tuminting beda lagi ya. Itu Beda mungkin lagi ya, iya, DP iya, iya, kayak gitu ya. ya. Iya. Bro Ikam, ini menarik ya. Di eh, Australia, di Melbourne itu ada organisasi Kawanua tidak? Ada Om. Saya tergabung di WKWanua Global dan WKWanua Ya, Politics yang Om Asun juga masuk di situ kan. Kita ada ya, di ya. sini kelompok daerah, ada Om Jeffrey dan teman-teman yang lain itu yang membuat mungkin lebih enak karena namanya orang Manado pasti tuan itu salah satu energi untuk mengembalikan mood gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. adanya kelompok masyarakat itu sedikit banyak membantu tidak terlalu kangen dengan Manado walaupun Betul, tetap betul. di sana lebih lengkap. Kalau di sini hanya sekedar tinutuan, di sana ada DP Prekedel Nike, ada DP ini, DP itu. Kesulitan tapi di sini ada Om. Pada dasarnya kita ada masyarakat Indonesia di Manado cukup lumayan Iya, banyak, iya. dari timur lumayan ada banyak, dan kita terkoneksi satu sama lain saling mensupport. Saya lihat sangat kuat kekeluargaan kawan Nuwa di sini itu sangat-sangat solid gitu. Dan mengambil peran yang signifikan juga di beberapa sektor di sini gitu. Bro Ikam, saya tertarik kan soal kalau di Indonesia kan makanan itunya nasi, Ya, nasi. Nah, kalau di sana saya tidak tahu gimana. Jadi gimana menyesuaikan dengan makanan kita yang mungkin makanan pokoknya berbeda dengan Bro Ikam sekarang di Australia. betul Om. Di sini itu kecenderungan orang itu sangat senang dengan sayur, buah dibandingkan dengan makanan-makanan yang kalau kita lebih senang daging kan gitu, Iya, telur iya. dan sebagainya. Di sini eh, sebenarnya masyarakatnya kalau saya lihat itu memang makanan intinya itu biasanya lebih ke roti atau sebagiannya nasi. Nasi kalau saya sempat mendengarkan pendapat beberapa teman-teman yang lokal di sini, Iya. nasi itu menjadi makanan pokok karena terasimilasi budaya dari Asia. Karena Oh, banyaknya masyarakat yang dari Asia di Australia datang entah kuliah, bekerja atau lain sebagainya, bahkan tinggal di Australia sehingga ini menjadi budaya yang terasimilasi di Australia. Banyak juga orang Australia yang sudah makan nasi jadi makanan pokok gitu. Ya awalnya roti dan segala macam sekarang sudah nasi juga menjadi bahan pokok. Jadi kalau kesulitannya mungkin tidak terlalu sulit karena masih banyak toko-toko yang jual beras walaupun berasnya tidak oh, sepuluh Indonesia. Dan memang sensasinya beda saja beras Indonesia dengan beras di sini itu agak-agak beda. Tapi tetap iya. kita masih bisa dapat menjangkau makanan pokok seperti beras itu masih bisa jangkau lah. Bro Ikam, saya tertarik juga. Ini kan kita bincang-bincang di eh, Nado ini sekitar jam 4 ya mungkin ya, jam 4 lewat ya, jam 5. Kalau di tengah 5 ini, ya, pukul 16.30. Kalau di Australia ini Kita jam berapa? karena udah masuk winter ya Om. Jadi karena masuk Ya, winter itu dia sudah mulai pendek waktunya.
Jadi matahari lebih lama keluar, lebih cepat tenggelam. Makanya waktu kita itu cukup dekat 21 jam kalau saya 2 jaman perbedaannya. Jadi sekarang ini sekitar jam 7-an di Melbourne, Jam 7 malam. 7 malam. Oh, hanya selisih ini ya, 2-3 jam ya dengan Betul, dengan Manado ya, betul. Indonesia Tengah ya. Betul, karena bedanya itu Om, kalau di Australia itu kita di pertengahan tahun winter, akhir tahun summer. Nah, makanya kalau Natalan kan di barat, teman-teman di Eropa, di Inggris, itu pas Natal akhir tahun itu salju winter gitu. Mereka saljunya winternya di akhir tahun. Pertengahan tahun itu musim panas. Kita kebalik. Kita yang pertengahan tahun winter, akhir tahun awal tahun itu musim panas gitu. Jadi ini kita udah masuk winter, waktunya lebih cepat. Ini Mataharinya sudah memasuki winter ya ini. ini udah Benar mau ya. masuk winter. Bulan Juni ini sudah masuk winter. Eh, Tribuner, saya kira ini menarik ya, bicara dengan Proikam dan berbagai hal ya, bukan cuma beasiswa, tapi sengaja saya bincang-bincang, tanya gimana sih lifestyle di sana, gimana kehidupan di sana. Tujuannya supaya apa, kalau mungkin ada adik-adik mahasiswa yang masih di Indonesia udah dengar Bro Hikam bilang, oh ternyata menyesuaikan diri di Australia, gitu. Makan tadi ternyata berhasil banyak, kemudian bagaimana survive, tentu kan berbeda. Sudah, orang Manado ke Jakarta aja udah tentu punya tingkat kesulitan, apalagi misalnya dari Manado ke Melbourne tentu banyak tantangan yang harus dihadapi selain menyelesaikan tugas utama seperti Bro Hikam kan mendapatkan beasiswa. Tentu tugas utamanya adalah bagaimana menyelesaikan tanggung jawab ini, karena tentunya balik di Indonesia tentu boleh memberikan yang terbaik dan apa yang sudah didapat. Bro Hikam, saya ingin tanya agak keluar dari tema. Bro Hikam di awal menyebutkan selain sebagai mahasiswa di Australia, juga terlibat sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu kalau tidak salah. Betul. Gimana bisa sempat-sempatnya lagi terlibat? Gimana itu? Boleh diceritakan sedikit? Iya Om, karena tadi ya saya dihukum konsentrasinya hukum tata negara. Jadi aktivitas saya di Panwaslu atau Badan Pengawas Pemilu ini sebenarnya relate dengan keilmuan saya. Di hukum Ya. konstitusi itu memang salah satu ruang lingkup kita itu adalah hukum kepemiluan. Makanya momentum bertepatan saya kuliah di luar negeri dan juga sebelumnya saya sudah sempat terlibat sebagai kader apa pengawas partisipatif Bawaslu dulu. Akhirnya ini menjadi dorongan untuk belajar lebih, ya tentu belajar di kelas itu secara seyogyanya beda dengan ketika kita menjadi pelaksana ketika langsung berhadapan dengan keadaan itu. Saya coba untuk mendaftar, ternyata kemarin lolos dari 20 orang, lolos menjadi 3 orang. Dan ternyata fun fact-nya Om Aswin, saya ini yang termuda dari partner tim saya. Yang tim saya Keren, 3 orang ini, keren, 2 orang ini keren. senior sepuh semua di Melbourne. Saya sendiri usia Berapa 25. orang yang di sana? Terpilih berapa orang? 3 orang Om, kan kalau Panwaslu di luar negeri kan 3 orang, satu wilayah kerja 3 orang. PPLN-nya kalau KPU-nya itu ada 7 orang, tapi kalau Panwaslu Bawaslu-nya itu kita ada 3 orang. Nah 3 orang ini, 2 partner saya ini senior yang sudah tinggal di sini puluhan tahun, belasan tahun, yang sudah ikut pemilu 2009, 2014, Wow. 2019 sampai 2024. Saya sedangkan pemain baru lah istilahnya, pemain baru. Dan ya puji syukur bisa lolos seleksi dari administrasi, pemberkasan, interview sampai di pusat dikeluarkan 3 nama, dan ternyata cukup jauh. Saya bedanya dengan partner saya 35 tahun Pak. Ini partner saya 60-an soalnya. Saya Iya, dua iya. jadi ini menyeimbangi gerak tim agar ini salah satu pengalaman. Jadi saya banyak belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Ternyata tidak mudah. Begitu banyak peraturan yang harus kita kuasai, pelajari, ketahui untuk bisa menjadi pegangan dalam proses pemilu ini. Apalagi pemilu 2024 ini kan digadang-gadang menjadi pemilu yang spektakuler oleh banyak ahli Iya. kan. Itu jadi tantangan tersendiri sih Mas Win. Menarik ya. Tentu kita harapkan ya pemilu ini berlangsung baik ya.
betul. Bro Hikam, ini mungkin terakhir pertanyaan saya terakhir karena kita dibatasi juga oleh waktu ya. Siap. Bro Hikam, saya ingin para tribuners ingin mengetahui gimana eh, kan di sana. Saya ingin bayangkan kayak kalau di Manado itu kan dulu belum ada mobil online atau sepeda motor online, lalu lintasnya dikuasai oleh yang namanya mikrolet ya, Iya. bus-bus kecil ya, mikrolet kecil. Kemudian itu yang jadi transportasi. Kalau di Australia sana model transportasinya gimana? Apakah seperti misalnya di Singapura dia memakai kereta di tanah, kereta cepat, atau gimana? Atau dia bus-bus ya? Gimana? Boleh diceritakan sehingga mungkin bagi calon-calon mahasiswa dan Indonesia di sana sudah tahu. Ya. Kemudian cara Waktu, bayarnya gimana dan ini ya. Boleh. waktu Om Aswin bilang mikrol itu, saya langsung teringat dengan mikrol Tuminting. Karena mikrol itu minting itu tidak ada duanya saya lihat. Saya sudah sekolah di Makassar, saya sudah ke Jawa, Jakarta, sudah keliling-keliling Jawa, saya sudah sampai di Aksesorisnya sini. ya. Tidak ada yang melebihi kualitas mikrol itu minting yang betul-betul luar biasa. Jadi Keren, keren ya. tidak ada yang seperti ya karena saya rasa teman-teman Mikro itu kreatif Om. Mereka bisa mendesain walaupun ya tetap ada yang pro kontra tentunya orang-orang tua itu pasti agak tapi bagi anak muda saya kayak keren, kreatif. Iya, Merancang iya, iya. duduk, ada yang apa lagu. Menikmati ya. Iya betul. Bahkan lagu-lagu di mana itu viral sampai sini Om, itu DJ itu yang sering digunakan di Mikro itu sampai di sini juga gitu. Nah, kalau di Australia itu Om, kita di Melbourne khususnya kita public transportasi transportasi umum itu ada 3, ada bus, train, kereta sama tram. Jadi kita kalau mungkin antar antar apa dalam kota itu pakai tram. Kalau sudah lintas ini kita pakai tram, Ya, ya. train, kereta, baru bus juga bisa menjadi penyambung antar daerah juga. Jadi 3 ini jadi alat transportasi umum dan ya biasa aja Om, flat. Jadi masuk tap selesai. Kita ada namanya Mikey Card. Ya. Nah, Mikey Card itu mungkin gimana ya? Dia satu kartu yang sistemnya ya pembayarannya seperti ini. Kalau mau naik kemana-mana harus ada kartu ini karena kalau Oh, tidak itu tidak berapa ada, harganya? Itu harga berapa? ini kan dia harus top up ya Om. Kalau pelajar kita ada diskon sendiri, kalau masyarakat Oh, umum itu ada diskon sendiri. Dan ini sekali tap itu $4. $4 itu kalau di convert ke rupiah sekitar 40 ribuan. Sekali tap, ya. itu bisa dipakai berapa lama? Ya selama ada saldo itu bisa dipakai. Dan ini bisa dipakai di bis, bisa dipakai di kereta, bisa dipakai di tram. Jadi harus di tap karena kalau tidak di tap itu bisa kena sanksi. Ini kan salah satu peraturan daerah di sini itu peraturan di negara itu di sini. Ini mau kemana-mana harus bawa kartu ini. Dan kalau seandainya nggak ke tap itu bisa denda sampai $400. $400 itu setara dengan berapa? 45 juta. Itu denda. Di tempat itu harus Iya. seperti itu. Itulah Om. Jadi tidak ada lampu-lampu kedap-kedip itu tidak ada. Lagu di dalam pun saya rasa tidak ada juga gitu. Artinya ini ya, di sana kendaraan memang tidak ada ya. Misalnya kayak di Manado kan masih banyak sekarang ya, pakai kendaraan yang pribadi ya, itu malah itu yang bikin macet. Jadi Australia mungkin saya membayangkan yang melihat cerita tadi semuanya diatur antara kendaraan-kendaraan umur fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan untuk angkutan massal. Itu gimana? Betul Om. Jadi itu mungkin salah satu salah satu budaya juga yang saya lihat. Bahkan mungkin misalnya kayak masyarakat di sini tuh, saya rata-rata di sini teman-teman saya lihat masyarakat ini kayak penggunaannya malah misalnya kayak gadget iPhone, laptop MacBook. Bagi kita mungkin itu kan sebuah hal yang mewah ya di sana. Tapi di sini tuh bahkan waiters, mereka yang bekerja di dalam mengangkat sampah mungkin itu semua handphonenya itu boba 3 istilahnya. Nah, artian kalau kita mau perbandingkan budaya itu agak berbeda karena tadi Om ini Western teman di masyarakat di sini tuh cenderung punya budaya yang agak sedikit berbeda dengan Indonesia dalam hal tadi. Nah, terkait dengan transportasi tadi, Om, memang apa ya orang-orang di sini tuh bahkan tidak gengsi untuk naik kendaraan umum. Jadi salah satu pemandangan yang saya lihat, misalnya contoh kayak
Saya ngajak habis kuliah sama profesor gitu. Pulang dari kuliah itu kita satu satu time sama profesornya itu. Sama-sama Iya, naik transportasi umum yang mungkin kalau di Indonesia pasti ya naik mobil pribadi gitu. iya, Salah satu di antaranya mungkin saya lihat Om karena cuaca. Kita sulit untuk seperti itu di Manado terutama karena panasnya luar biasa kan Om. Jadi sedangkan di sini itu cuacanya sangat enak untuk dipakai jalan. Jadi kalau saya lihat dari perspektif lain sebenarnya perbedaan budaya ini juga terpengaruh oleh lingkungan. Sulit kita mau menerapkan aktivitas yang ke sana kemari jalan kaki seperti di luar negeri di Melbourne sendiri dengan misalnya kayak di Manado yang panasnya luar biasa di iya. Jakarta itu mungkin jadi salah satu faktor Om kenapa membentuk budaya akhirnya kita lebih memilih mobil pribadi kalau di sini memilih transportasi karena tadi mau dia transport biasa transport umum sama saja lah intinya itu tapi kan Iya. kok di daerah kita ada perbedaan tertentu karena hal-hal yang saya sebutkan tadi sih Om gitu. Iya. Bro Ikam, paling terakhir sekali. Kalau di sana ada tidak teman-teman mahasiswa yang misalnya selain juga kuliah sambil kerja, nyambi-nyambi misalnya ada pekerjaan Ya yang Om. part time. Betul, betul. Kalau kami yang di sini itu kan beasiswa itu ada tiga Om ya. Saya Ya, kategorikan semua beasiswa teman-teman yang kuliah di sini itu ada tiga beasiswa. Pertama itu institusional beasiswa, institutional scholarship. Jadi dari kampus yang membiayai beasiswa dari kampus atau beasiswa dari kantornya. Misalnya dia kerjanya di Kemenkeu ada beasiswa dari Kemenkeu untuk pegawainya atau BUMN dan seterusnya Pertamina. Itu institusional. Yang kedua itu adalah governmental scholarship, beasiswa dari pemerintah. Beasiswa dari pemerintah itu ada dari pemerintah Australia yang kasih beasiswa ke Indonesia, namanya AAS untuk kuliah di sini. Ada yang beasiswa pemerintah dari Indonesia sendiri untuk ke luar negeri, gitu, termasuk ya, LPDP yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir itu ada beasiswa IMF, iuran mother father. Ini beasiswa yang lebih fleksibel karena dibiayai oleh orang tua kan, iuran ibu bapak. Nah, kalau beasiswa IMF tadi yang iuran bapak ibu itu biasanya bisa kerja bebas mau dia kerja enggak. Tapi kalau beasiswa governmental scholarship sama institutional scholarship itu agak kesulitan karena ada peraturan yang membatasi kita untuk bekerja. Karena tadi kita sudah dibiayai, sudah lengkap pembiayaannya, kemudian dan kadang beberapa faktor yang kita lihat itu kalau kuliah sambil kerja itu mengganggu kuliah. Sehingga ini yang ini kan ini yang dilarang. Ada ya, pelarangan yang konkret di beberapa penerima beasiswa jadi nggak boleh sambil kerja karena ditakutkan tadi mengganggu perkuliahan gitu. Jadi kalau Om Aswin tanya tadi apakah ada teman-teman yang IMF itu rata-rata kerja sambil kerja dan teman-teman penerima beasiswa itu kalau beasiswanya yang dilarang misalnya beasiswanya melarang aktivitas kerja ya mereka tidak kerja. Tapi kalau beasiswa yang tidak melarang jadi membolehkan membolehkan saja gitu ya. ada juga yang kerja gitu. Itu untuk masalah mahasiswa yang kerja di sini. Dan mereka bekerja pun di berbagai sektor dan bidang mereka masing-masing. Tribuners tentu banyak hal lagi ya yang ingin kita ketahui dari Bro Hikam ya di bincang-bincang ini terkait kehidupan di Australia, bagaimana sebagai mahasiswa di sana ya. Tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Tapi saya kira banyak hal yang sudah kita akan dapatkan tadi ya dari perbincangan tadi. Gimana dari awal Bro Hika menceritakan dia mendapatkan beasiswa dalam persaingan, mencoba melakukan supaya mendapatkan beasiswa dan poinnya adalah kalau gagal jangan berhenti, ulang lagi ya. Kemudian setelah mendapatkan beasiswa, bagaimana kehidupan di Australia tadi sudah diceritakan ya, bagaimana kehidupan di sana berbau dengan mahasiswa yang ada di berbagai negara, kemudian hal-hal yang lain, bahkan tadi sempat menyentil soal transportasi, bagaimana untuk transportasi di uh, Australia, kemudian apakah bisa kerja sebagai mahasiswa ya, ada yang bisa kerja, ada yang mendapatkan beasiswa full, tentu tidak bekerja, dan banyak hal-hal lain yang tentunya ada boleh didapat dalam perbincangan ini. Dan Tribuner, seperti biasa sebelum saya tutup bincang-bincang ini, saya berikan ada kesempatan ke Bro Hikam, ada closing statement, boleh memberikan pesan ke teman-teman di Indonesia atau di Manado, atau hal yang lain yang bisa diinformasikan. Ya, singkat saja, Bro Hikam. Silakan. Terima kasih Om Aswin. Saya
Kalau mungkin lebih dalam, apa yang membuat mendorong atau memotivasi, saya belajar dari sebenarnya eh, Prof. Samratulangi, tokoh nasional kita dari Sulawesi Utara. Jadi Gerungen Saul Samuel Jacob Ratulangi ini tokoh yang sebenarnya menginspirasi apa yang Recording in tadi progress. juga. Jadi ketika Samratulangi dapat beasiswa ke Stovia di Jawa, kemudian dia memilih untuk sekolah SMA di Teknik Kuningan Wilhelmina pada waktu itu, akhirnya dia kemudian sekolah di Amsterdam. Jadi tokoh kita sebenarnya yang mempelopori gagasan besar negara, bahkan diakui di negara itu sudah melakukan hal itu. Jadi Samratulangi jauh ke Amsterdam, dia bertemu dengan Sosro Kartono, bertemu dengan Ernest Donsdekker dan tokoh-tokoh dunia. Itu karena tadi, jadi kita putra daerah Sulawesi Utara, Kota Manado, dan daerah-daerah lain itu punya privilege yang sama. Karena dotuk-dotuk kita juga sudah seperti itu dulu sudah seperti itu. Mereka berjuang. Samratulangi kan waktu ke Amsterdam kan nggak bisa selesaikan kuliah waktu itu karena dia belum punya ada permasalahan administrasi di sekolahnya. Tapi dia masih bisa lanjut. Dia lanjut ke University di Zurich, Swiss, dan dia sampai PhD di jurusan natural gitu, natural science. Ini membuktikan bahwa putra-putra kita daerah terutama Sulawesi Utara itu punya potensi yang sama, dan kalau dotuk-dotuk kita bisa ngelakuin hal itu, orang tua boleh bikin hal itu, tentu orang sebagai anak cucu juga bisa untuk belajar dari berbagai daerah, kita bisa berjuang, kita bisa ambil banyak pelajaran di luar, dan kita kembali untuk membawa gagasan-gagasan itu di Manado. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena dotuk-dotuk kita juga sudah melakukan hal itu untuk bangsa dan untuk daerah kita tercinta. Itu mungkin Om Aswin dari saya. Satu juga uh, ada bahasa yang saya pegang, budaya kita. Kalau di Tiwato Arlumimut itu kan ada perjanjian, tulisannya kan cawana si parukuan, cawana si pakuruan kan. Orang ini sama. Jadi mau dia Samratulangi yang punya gagasan, dia bisa berangkat ke luar negeri, itu sebenarnya sama dengan Torang. Torang pun harus bisa seperti Samratulangi, bahkan lebih. Dan itu budaya dotuk-dotuk kita, budaya kita di Sulawesi Utara. Ini sebenarnya menjadi semangat. Bukan hanya sekedar sejarah, tapi semangat tadi cawana si parukuan, cawana si pakuruan ini kita bisa bawa sampai bisa, kalau kita lihat teman-teman Kawanua, keluarga Kawanua yang sekarang di mana-mana itu membawa filosofi yang sama. Dan itu mungkin yang saya titipkan ke Tribuners muda Kota Manado, Sulawesi Utara, Om Aswin. Itu dari saya. Terima kasih, Om Aswin. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Rohikam, mahasiswa yang sedang belajar di Melbourne, Australia ya, dan terkait dengan manfaat mendapatkan beasiswa di luar negeri. Tentu banyak hal yang sudah bisa kita dapat tadi ya, manfaat informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Dan tentunya saya Asyik Bintang dari Tribun Papdapa mengucapkan terima kasih kepada Rohikam boleh beri bincang-bincang via Zoom ini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Papdapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Ini menjangkau Australia. Ya. Siap.